Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 30 Agustus 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarare dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan kembali siarah Holidor bersama Fresh Juice pada tanggal 10 sampai 24 November 2025 ke Lourdes, Fatima, Roma, Vatikan, dan beberapa negara Eropa lainnya. Siarah ini akan didampingi oleh Pastor Miki Koyongian dari Manado. Bagi yang ingin mengikuti, silakan menghubungi Holy Global Tour 0821 1212 2525. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice. Hari ini kita merenungkan tentang talenta yang indah yang Tuhan berikan. Kita buka dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, waktu ini Engkau berikan pada kami untuk mewartakan, untuk men-sharingkan betapa Engkau sangat mengasihi kami dan memberikan kami talenta-talenta untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu, tuntun renungan hari ini supaya kami dapat men-sharingkan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bacaan dari Matius 25 ya. Matius 25 ayat 14-30. Cukup panjang. Sabar sedikit ya. Oke. Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uangnya lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuannya hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam dan menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikannya talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat yang tidak menanam? Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali,
Aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di sini sudah dikatakan ada 5, 2, dan 1. Menurut kesanggupan. Tuhan sudah takar kita menurut kesanggupan kita. Dia sudah siapkan talenta buat kita semua. Tidak ada satupun yang tidak punya talenta. Nah, untuk itu kita melihat bagaimana Tuhan itu mengatakan hamba yang baik dan setia. Yang setia dalam hal kecil diberikannya kepercayaan hal yang besar. Oleh karena itu kita dengarkan sharing dari istriku Yvonne. Dia sharingkan bagaimana tadinya dia berpikir seperti apa dia dengan talenta ini. Dengarkan sharing ini. Shalom sahabat-sahabat Fresh Juice. Saya mau membagikan bagaimana saya dahulu. Saya merasa Tuhan tidak memberikan talenta apa-apa. Bahkan saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Tetapi ternyata ketika kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan talenta itu. Tapi kita sering menghalangi. Saya sering menghalangi dengan apa? Takut. Saya sering menghalangi dengan apa? Ragu-ragu. Karena saya merasa Tuhan tidak memberi talenta. Tetapi ketika saya mulai melangkah, ketika saya mulai mau maju, Tuhan memberikan itu. Mulai dari bawah, benar. Tidak mungkin saya langsung bisa berbicara seperti ini ya. Mulai dulu dengan terima tamu, kemudian saya buat tulis-tulis di OHP dulu. Lalu mulai dengan jadi singer, jadi WL. Dan akhirnya saya belajar dan belajar. Akhirnya Tuhan memberikan dan melengkapi. Saya dulu berpikir, Tuhan, saya mau melayani Engkau, tapi saya tidak bisa apa-apa. Tapi akhirnya saya sungguh-sungguh mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya mau. Dan ketika saya katakan Tuhan saya mau, pada saat itulah Tuhan mulai berkarya. Saya belajar, saya ikut rekoleksi, saya ikut seminar. Dan akhirnya selangkah demi selangkah Tuhan memproses saya sehingga saya sampai hari ini bisa melayani dan bisa mewartakan kabar sukacita. Terima kasih. Salam Fresh Juice. Nah, itulah kesaksian orang yang pada umumnya begitu. Kami terjun dalam pelayanan rohani sejak tahun 1986. Jadi sudah 39 tahun. Nah, dalam pengalaman bertemu teman-teman yang melayani, yang mau melayani, yang takut melayani, yang ragu-ragu, banyak sekali kami ketemu. Untuk itu, saya menilai, pada umumnya orang merasa dia rendah hati kalau berkata, saya ikut saja. Saya tidak bisa apa-apa, saya ikut saja. Seolah-olah rendah hati. Padahal, lama-kelamaan saya renungkan, karena saya juga mengalami demikian. Saya anggap saya belum bisa apa-apa, ya saya ikut saja. Ya kalian mau apa, saya ikut saja. Padahal saya bisa berpikir, bisa berbuat yang seturut dengan pelayanan yang ada itu. Demikian juga dalam bisnis kan. Nah, bisnis juga itu kalau bisnis yang benar, itu juga suatu pelayanan pada masyarakat. Pelayanan pada keluarga. Kita mencari uang, mencari dana. Juga untuk kehidupan anak, istri, dan keluarga besar kita. Nah, untuk talenta ini saya melihat dalam kepelayanan banyak sekali mirip saya, mirip istri saya. Saya ikut aja ya. Yang demikian seolah-olah rendah hati padahal tinggi hati dan tidak mau disalahkan.
Kalau kepalanya yang jalan ke sana, komandannya ke sana, ke sini, kita tinggal ikut. Kalau salah kan yang salah komandan, bukan saya. Tapi kalau kita dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan kita berhasil, justru Tuhan itu rupanya memuji. Engkau hamba yang setia, engkau hamba yang baik. Jadi soal baik dan setia, Tuhan melihat juga kita dari hal-hal kecil. Engkau setia dalam hal kecil, akan dipercayakan hal lebih besar. Lebih besar. Oleh karena itu saya belajar dari ini, saya mulai. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan ya? Karena sudah begitu banyak Tuhan berikan pada kita ya. Mulai dari kita lahir, kita bisa dibesarkan orang tua kita bisa sekolah, kita bisa makan, minum dalam keadaan sehat. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Terlebih lagi seperti sharing saya yang lalu, bagaimana saya sudah Tuhan sembuhkan. Obat, tanpa obat bisa disembuhkan. Betapa Tuhan itu luar biasa, menyayangi, mengasihi kami. Ya. Nah, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Mulai belajar kitab suci, ya. Bersama istri kami pergi sampai dimanapun untuk belajar karena ada kerinduan. Nah, itu karya Roh Kudus itu, kerinduan untuk belajar. Rupanya setelah kita belajar ada sedikit mulai timbul kepercayaan diri, mulai percaya diri untuk melayani. Ya, istri saya tadi sudah sharing. Pertama dia rasa saya nggak bisa apa-apa, ya terima tamu. Ya saya dan istri saya disuruh terima tamu. Pertama tugas kami terima tamu, tugas kami hanya keluarkan gigi, senyum saja. Selamat malam Bapak Ibu, tempatnya naik tangga sedikit di situ ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, shalom. Ya, tempatnya di atas itu ya. Baik. Hanya itu tugas kami. Tempatnya gelap, nyamuk lagi di bawah pohon. Karena waktu itu persekutuan doa di lantai 2 dari satu gedung, dan beloknya daripada orang sulit harus ada yang terima tamu di bawah. Di bawah bukan langsung di bawah tangga, tapi masih kira-kira 50 meter supaya orang tidak salah jalan. Jadi tugas kami itu. Setelah itu, lulus dari itu, istri saya tulisannya lumayan bagus, sehingga zaman dulu pakai overhead proyektor, dia menulis di situ. Dipakailah dia, dipakai. Ya, kalau saya sedikit bisa tarik suara, ya bisa nyanyi sedikit. Ikut-ikut nyanyi, saya senang nyanyi ya, ikut-ikut nyanyi, sedikit musik. Tapi sayangnya talenta saya tidak diasah di musik. Ya sedikit-sedikit nyanyi saja. Lama-kelamaan mulai juga diajak untuk puji-pujian, nyanyi-nyanyi lagu rohani dan sebagainya. Lama-kelamaan dilihat, kamu ini punya talenta gembala oleh senior-senior saya. Kamu bisa jadi gembala. Ya, saya belum mengerti mau gembala apa ini. Menggembalakan umat Tuhan, mana bisa, saya ini awam. Tapi ternyata pelan-pelan juga diatur untuk bisa mengembalakan. Tuhan mulai tuntun. Asal kita lembutkan hati, kita mau belajar, kita mau benar di mata Tuhan, baik di mata Tuhan, setia sama dia. Rupanya dia tuntun. Nah, pelan-pelan seperti istri saya. Dari pemalu, sekarang sudah tidak tahu malu. Sekarang nggak tahu malu dia. Mau bicara di 1.000 orang, 2.000 orang. Kami kalau ke daerah-daerah biasa begitu kan. Ya, kalau Jakarta sekali-sekali begitu mau sharing, mau apa di 1.000 orang pun tidak takut. Lihat, dari yang pemalu menjadi tidak tahu malu. Karena apa? Mau berusaha, mau belajar. Dan Tuhan tuntun, dipercayakan dari hal kecil, kita setia dalam hal kecil, ditambahkan hal lebih luas lagi. Nah kalau saya bagaimana? Ya kira-kira sama begitulah. Cuma bisa nyanyi sedikit, belajar kitab suci sedikit, ya belajar doa-doa orang. Dan saya bilang, Tuhan saya tidak pintar seperti apa, tapi ya kalau mendoakan orang tolong Tuhan, supaya saya bisa mendoakan orang sakit. Tuhan kasih kesempatan mendoakan orang-orang yang berbeban di kampung-kampung, di desa-desa. Saya sangat menikmati melayani ke desa-desa. Ya, 2 minggu lalu kami baru dari Timor Leste melayani di desa Laleya, di kecamatan Laleya, di 2,5 jam dari Dili. Di sana warung juga nggak ada, toko nggak ada.
ya. Tapi ternyata bisa juga kita melayani di desa begitu. Dengan orang datang, hampir 1.000 orang datang. Selama 3 hari mereka di situ. Saya bilang, Tuhan juga bisa percayakan seperti ini ya. Dari apa? Dari yang bisanya cuma bisa nyanyi. Dari yang apa? Yang bisanya cuma terima tamu. Jadi, hamba yang 1 talenta itu Tuhan sangat marah. Apa kata Tuhan? Engkau hamba yang jahat dan malas. Dengan kata lain, Tuhan tidak suka pada orang yang malas, yang tidak mengembangkan talentanya, dan dianggap jahat. Kenapa nggak titip aja uangnya, dibangkir? Nanti saya datang, saya dapat uang dengan bunga dengan uangnya. Ini terjemahan baru ya. Masuk ke bank saja, nanti dapat bunga dan uangnya, uang asli, uang pokoknya dan bunga. Tuhannya tidak suka orang malas dan jahat. Saya percaya kita semua tidak mau demikian. Apa talenta yang Tuhan berikan pada kita? Mari kita jalankan. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat mengembangkan talenta. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 30 Agustus 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.